satu-satunya pemberi rizki. Bukan sekedar masalah meyakini itu saja. Kalau itu sudah jelas, pasti harus kita yakini. Musyrikin Arab pun sudah meyakini hal tersebut. Tetapi makna la ilaha illallah adalah meyakini Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, karena kalau kita menganggap la ilaha illallah itu masalahnya untuk kita mengatakan Allah Ta'ala satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya pengatur alam semesta, mestinya orang-orang musyrikin akan mengucapkan. Karena mereka meyakini juga. Tetapi ketika mereka tidak mau mengucapkannya, mereka enggan, bahkan sampai terjadi perang antara Rasulullah dengan mereka, karena yang diinginkan dari la ilaha illallah lebih dari itu. Di samping mengakui Allah Ta'ala satu-satunya pencipta, maka juga harus mengakui Allah Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, kalau engkau sudah mengenal seperti itu, dengan pengenalan yang benar, yang sesungguhnya, wa arafta asyirka billah, kemudian yang kedua, engkau juga telah mengetahui syirik kepada Allah, alladzi qala Allahu fi, yang Allah Ta'ala telah berfirman tentang syirik, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dia itu disekutukan, dilakukan kesyirikan kepadanya, dan mengampuni yang di bawah itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ini poin kedua. Kamu juga sudah tahu syirik itu amalan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amalan di bawah kesyirikan, maka itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung kehendaknya. Kalau melakukan zina, pembunuhan, minum khamr, belum bertaubat sampai meninggal dunia, itu kembalinya kepada kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala menghendaki akan diampuni, walau belum bertaubat sampai akhir hayatnya, sampai mati. Nah, ya ibaratnya mati di atas perutnya perempuan pelacur, berarti kan mati dalam keadaan berzina. Gimana nih keadaan orang ini? Kalau Allah Ta'ala menghendaki akan diampuni, matinya dalam keadaan seperti itu. Mati lagi nenggak khamr, belum bertaubat, mati dalam keadaan begitu, maka bisa jadi Allah Ta'ala akan mengampuni dia. Banyak jalan-jalan ampunan, seperti mayitnya disolati oleh 40 orang yang bertauhid, akan diampuni dosa-dosanya kalau diterima oleh Allah Ta'ala. Belum apa-apa sudah diampuni, belum sampai ke hari akhirat, yakni hari setelah kebangkitan nanti, masih baru disolati jenazah, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya urusannya kan kita nggak tahu. Itu hakikatnya dikembalikan kepada Allah. Yang ini mungkin sudah diampuni, masih dalam kondisi sebagai jenazah, karena yang menyolati semuanya ikhlas, bertauhid kepada Allah. Yang ini mungkin nanti di hari kiamat kelak, nah dia dapat syafaat. Di antara saudaranya ada yang berjihad, meninggal dalam keadaan syahid, dan diampuni, diterima syahadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini punya anak kecil meninggal, ada sebab-sebab ampunan dari Allah Ta'ala, walaupun matinya dalam keadaan benar-benar sedang bermaksiat. Nah, bukan sekedar dulunya pernah minum khamar kemudian jadi orang baik-baik. Nah, ini apalagi ini sangat diharapkan sekali untuk diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini kondisinya mati dalam keadaan bermaksiat pun, kata Allah Ta'ala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Kembali kepada masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kalau kita melihat orang yang sudah meninggal atau memikirkan orang yang sudah meninggal, kita katakan rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmati dia.
Harapan kita diampuni sudah dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia. Karena diampuni dan dimaafkan kesalahannya, ya masuk dalam surga. Walaupun bagaimanapun kehidupan di dunianya. Nah, ini yang diharapkan. Adapun kesyirikan, kata Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni, Allah itu disekutukan. Nah, kalau engkau sudah tahu bahwa syirik ini dosa yang seperti ini, kondisinya lebih besar daripada minum khamr, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada mencuri. Dan ini perlu ditanamkan juga pengertian seperti ini kepada masyarakat umum. Alhamdulillah masyarakat kita, masyarakat muslimin jadi benci dengan pencurian, benci dengan perzinahan. Tapi sayangnya ketika ada orang melakukan kesyirikan, gak muncul bencinya. Padahal kalau mau dibandingkan, syirik lebih besar lagi. Minta-minta kepada penghuni kubur ini lebih besar daripada orang berzina. Nah, kalau kita benci dengan perzinahan, mestinya kepada pelaku kesyirikan lebih lagi. Karena ini dosanya lebih besar. Kalau meninggal dalam keadaan seperti itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Thalib, pamannya Rasulullah, meninggalnya tetap di atas agama nenek moyangnya. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Di mana tempatnya? Neraka. Padahal paman Rasulullah. Padahal orang yang banyak membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Rasulullah yang berjumpa dengan Rasulullah sampai diutus jadi Rasulullah itu ada dua. Abu Lahab totalnya ada 4. Tetapi yang 2 masuk Islam, yang 2 tetap kafir. Yang masuk Islam Abu Hamzah, sahabat Hamzah. Nah, sahabat Hamzah dengan sahabat Abbas. Ini paman Rasulullah semua ini. Hamzah meninggal di dalam perang Uhud. Abbas masuk Islamnya agak belakangan, tetapi kemudian menjadi seorang yang bagus keislamannya, dan diantara putra beliau adalah Abdullah ibnu Abbas. Nah, 2 pamannya lagi tetap dalam keadaan kufur, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Ini paman-paman beliau ini. Adapun paman-paman yang lainnya sudah meninggal sebelum beliau jadi Rasul. Nah, Abu Lahab yang membenci Rasulullah, musuhnya Rasulullah. Abu Thalib yang membela Rasulullah. Tetapi dua-duanya tetap mati di atas kekufuran. Nah, kita nggak bisa mengatakan Abu Thalib berarti masuk surga karena membela Rasulullah. Karena patokannya akhir hayatnya. Dia itu muslim atau bukan? Mentauhidkan Allah atau tidak? Nah, kalau engkau sudah tahu bahwa syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'arafta dinallahi alladzi ursila bihi ar-rusul min awwalihim ila akhirihim alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwah. Dan kau juga tahu poin ketiga ini, walaupun beliau menyampaikannya dalam bentuk pembicaraan, tapi sebenarnya ini isinya poin-poin. Kemudian kalau engkau tahu bahwa agama Allah yang para rasul diutus dengannya dari awalnya sampai akhirnya, yaitu agama apa? Agama tauhid. Seluruh para nabi urusannya adalah tauhid. Nabi Ibrahim sampai mau dibakar hidup-hidup, ya bahkan sudah dibakar hidup-hidup. Hanya saja Allah Ta'ala selamatkan. Urusannya apa? Masalah penyembahan terhadap patung-patung. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka. Jadi sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh urusannya sama, karena diibadahi selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa sama, mulai dari menghadapi Fir'aun, bukan sekedar penjajahan Fir'aunnya saja, karena Fir'aun sampai dituhankan. Nah, padahal Allah Ta'ala sebelum membinasakan Fir'aun,
menyuruh Musa dan Harun datang kepada Fir'aun. Mudah-mudahan dia tazakka, ya, mensucikan dirinya. Harapannya begitu. Kalau misalkan Fir'aun mau kembali kepada jalan yang benar, tidak mengapa, tidak akan digulingkan, tidak akan dihancurkan kerajaannya. Nah, jadi bukan masalahnya sekedar menjajah bangsa Bani Israel. Bukan itu saja. Masalah yang lebih besar adalah karena Fir'aun terdapat padanya kekufuran-kekufuran yang besar. Di antaranya mengaku dirinya Tuhan. Nah, seandainya dia bertaubat kepada Allah, tidak masalah. Tetap diakui sebagai seorang raja. Maka semua agama para rasul itu sama. Nah, kalau engkau sudah tahu agamanya para rasul dari awal sampai akhirnya, yang Allah tidak menerimanya dari seorang pun kecuali dia, ya, kecuali tauhid. Kemudian juga wa'arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi minal jahl. Kemudian kau juga tahu kebanyakan manusia sekarang ini jadinya bodoh tentang masalah ini. Kebanyakan orang bodoh masalah ini. Nah, kalau terjadi pembunuhan, orang marahnya luar biasa. Tapi kalau ada kesyirikan, orang biasa-biasa saja. Nah, ini menunjukkan kebodohan manusia dalam masalah ini. Nah, kalau kita sudah tahu ini semua, mengenal makna la ilaha illallah, mengetahui syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala kalau belum bertaubat pelakunya sampai akhir hayatnya, mengenal bahwa tauhid adalah agamanya para rasul, mengetahui bahwa manusia sekarang dalam keadaan bodoh mengenai masalah ini. Faedahnya, ini yang penting, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, afadaka faidatain. Ini memberi faedah, dua faedah. Setelah kamu mengenal la ilaha illallah dan seterusnya poin-poin tadi, ada dua faedah yang kau dapatkan. Al-ula, yang pertama, al-farhu bi fadlillah wa rahmatih. Gembira dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qul bi fadlillah wa rahmatihi, katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, dengan itu gembiralah kalian. Falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Dengan itu hendaknya mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Gembira itu dengan apa? Keutamaan Allah dan rahmatnya. Gembira pagi ini kita bisa ikut taklim. Nah, padahal pagi-pagi yang lainnya mungkin sibuk. Ini keutamaan dari Allah. Gembira malam ini kita bisa sholat malam. Mungkin malam-malam yang lainnya kita gagal bangun. Ini tidak, kita bergembira. Itu lebih baik daripada mimma yajma'un, dari yang mereka kumpulkan. Daripada harta. Kita seringnya kalau bisa beli rumah, nah itu gembiranya nyata banget kan. Kalau bisa beli mobil, gembira nyata banget. Merasa gembira lahir dan batin. Tapi kalau bisa taklim, ya biasa-biasa aja, kayak tambahan saja itu mah. Harusnya bifadlillah wa rahmati. Nah, dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Yang terbesar tentunya urusan tauhid. Kalau kita sudah mentauhidkan Allah, mengenal syirik itu adalah dosa yang paling besar, maka kita gembira. Nah, dan itu lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh manusia. Lebih baik daripada urusan dunia. Ini faedah yang pertama. Kenapa kita kalau sudah mengenal tauhid, apa yang kita dapatkan faedahnya? Kita jadi bisa bergembira gitu, bahwa yang kita kenal ini sesuatu yang besar. Nah, kalau kita kerja itu, atau kalau kita mencari sesuatu itu dapatnya emas. Nah, kita lagi mencari ya mungkin sekedar air, sekedar tanah, ya ada emas, gembiranya kan luar biasa. Nah, begitulah kita mencari pengetahuan dapatnya tauhid, dan mengerti syirik itu dosa yang sangat besar, gembiranya luar biasa. Kata Allah Ta'ala, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan itulah
mereka bergembira, huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wa afadaka, faedah yang kedua, aydan al khauful azim. Sebaliknya, takut yang sangat besar. Jangan sampai kita terjatuh kepada kesyirikan yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya emang nggak mungkin melakukan kesyirikan. Jangan bilang begitu. Kalau anak kita sakit berobat nggak sembuh-sembuh, waliyadzubillah ya, orang tua, istri, tiba-tiba ada yang bilang, coba datang ke gunung fulan, airnya berkah. Nah, sholat di sana, doa di sana, ambil airnya. Kadang seorang yang imannya kurang bisa bergeser juga. Ini cara alternatif ini. Nah, masa dokter terus yang kita datang? Coba qadarullah datang ke sana sembuh. Wah, apalagi? Wah, yang bilang-bilang ini syirik itu ekstrim itu. Nah, saya sudah membuktikan sendiri. Bisa berubah ini. Manusia itu hatinya di tangan Allah, di jari jemarinya Ar-Rahman. Nah, ada di antara ulama yang getol mendakwahkan tauhid, membantah kesyirikan, membantah kekufuran, sampai para ulama yang lainnya mengatakan ini Syekhul Islam di zaman sekarang. Nah, meninggalnya dalam keadaan keluar dari Islam. Karena tidak hadir namanya siapa beliau, tapi masih termasuk golongan ulama-ulama zaman sekarang ini. Artinya di abad-abad 18-19 ini. Subhanallah, ini tingkatannya ulama, sudah menulis kitab. Sehingga jangan sampai kita kemudian ini tidak merasa takut. Ya sudah, tauhid itu pembahasannya gitu-gitu saja, saya sudah paham, gak usah belajar. Masalahnya apa? Beribadah kepada Allah, sudah takut pada Allah, cinta pada Allah. Jadi gak mau belajar kalau urusan tauhid. Nah, ini kekeliruan. Masalahnya kita tidak tahu apa akhir hayat kita. Nah, bukan berarti kita nggak boleh belajar fikih, nggak boleh belajar akhlak, enggak. Semua kita pelajari. Tapi yang paling penting ini, belajar fikih bagus tentang masalah apa syarat-syarat sah sholat, apa syarat-syarat atau rukun-rukun sholat, harus itu. Nah, bahkan suatu yang menyedihkan kadang, ya, ribut masalah ini hizbi, ini mubtadi, nanti ditanya apa rukun-rukun sholat, taunya cuma membaca Al-Fatihah, terus apalagi ya. Nah, ini jadinya kan suatu yang disayangkan gitu. Keras sekali dalam satu sisi, rukun sholat saja nggak tahu. Nah, padahal mereka-mereka yang ya mungkin terbawa kepada pemahaman sufi karena lingkungannya seperti itu, ditanya tentang rukun sholat lancar, rukun sholat ini. Harusnya Ahlussunnah lebih paham. Nah, jadi belajar juga fikih, akhlak juga harus dipelajari. Tetapi jangan kemudian meninggalkan tauhid. Nah, kalau sudah belajar masalah lemah lembut, masalah jangan menyakiti orang, terus akhirnya sampai mengatakan itulah yang paling harus kita pelajari. Tauhid diabaikan. Ini yang kelirunya di situ. Nah, mestinya tauhid tetap nomor pertama karena inilah agamanya para rasul, inilah sumber perselisihan antara Rasulullah dengan umatnya ketika itu. Nah, maka ini yang paling penting kita pelajari. Tapi jangan melupakan yang lain, masalah akhlak, masalah fikih, masalah adab, perlu kita pelajari. Tapi tetap nomor satu ini. Nah, barakallahu fikum, khawatirnya kita meninggal dalam keadaan sebagai pelaku kesyirikan. Ini yang akan kita pelajari matan dari Kasyfus Syubhat. Kemudian kita baca syarahnya. Idza arafta ma dzakartu laka ma'rifata qalbin, kalau engkau sudah tahu apa yang aku sebutkan kepadamu dengan pengenalan hati. Nah, ini maksudnya dengan pengenalan yang sebenarnya. Langsung saja, kita tidak baca syarahnya. Wa arafta syirka billahi alladzi qala Allahu fihi, dan kau telah mengetahui syirik kepada Allah yang Allah berfirman padanya.
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dia itu disekutukan dengannya, dan akan mengampuni yang di bawah itu bagi siapa yang dia kehendaki. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengomentari ucapan ini, ikhtalafa ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala. Ahlul ilmi berbeda pendapat fi hadhil ayat, tentang ayat ini. Hal tashmulu kulla syirki, apakah mencakup semua syirik? Am anha khasatun bisyirkil akbar, ataukah khusus syirik akbar? Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Syirik apa itu? Nah, apakah syirik besar saja atau syirik kecil juga? Kita mati dalam keadaan riya, ini kan syirik kecil kan? Apakah tidak diampuni oleh Allah Ta'ala sama sekali? Nah, sama dengan kalau kita beribadah kepada selain Allah. Ini yang terjadi beda pendapat di kalangan ulama. Syirik dalam ayat ini, apakah secara mutlak semua syirik, ataukah dengan qaid, dengan batasan, yaitu syirik besar. Nah, faminhum man qala, di antara ulama ada yang mengatakan tashmulu kulla syirkin, mencakup semua syirik. Walau kana asghar, walaupun kecil, syirik kecil. Apa contohnya? Kal halif bi ghairillah, seperti bersumpah dengan selain Allah. Demi langit dan bumi, demi matahari. Sumpahnya itu begitu. Demi Manat, demi Uzza, ini selain Allah Ta'ala. Tidak sampai tingkatan syirik besar, tapi syirik kecil. Nah, syirik kecil lebih bahaya daripada dosa besar. Nah, jangan dikatakan, oh syirik kecil, jadi seolah-olah kayak sekedar melakukan dosa kecil. Enggak. Syirik kecil urusannya lebih besar daripada dosa besar. Nah, karena bagaimanapun ini syirik. Walaupun kalau dibandingkan dengan syirik besar, ini tidak sampai mengeluarkan orangnya dari Islam. Itu saja masalahnya, bedanya di situ. Kalau syirik besar mengeluarkan orangnya dari Islam. Kalau syirik kecil tidak sampai mengeluarkan orangnya dari keislaman. Tapi sama-sama syirik. Sama-sama syiriknya. Nah, apakah ayat ini hanya syirik besar saja ataukah masuk pula syirik kecil? Di antara para ulama ada yang mengatakan masuk pula syirik kecil. Maka Allah Ta'ala tidak akan mengampuninya kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Nah, wa minhum man qala, di antara para ulama ada yang mengatakan innaha khassatun bisyirkil akbar, khusus syirik besar. Kalau syirik kecil ya kembali seperti maksiat-maksiat yang lain. yakni tergantung kehendak Allah, tergantung masyiatullah. Apakah Allah Ta'ala menghendaki untuk diampuni atau Allah Ta'ala menghendaki untuk disiksa terlebih dahulu. Sebagian ulama demikian. Allah sekadar ria, bersumpah atas nama selain Allah, mengatakan dengan kehendak Allah dan kehendak fulan. Ini perkataan-perkataan yang syirik kecil ini. Ini tidak sampai kemudian tidak diampuni sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggal belum bertaubat. Tapi urusannya seperti maksiat-maksiat yang lainnya. Fahuwa alladzi la yaghfiruhu Allah, syirik besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ikhtalafa kalamuh. Ucapan beliau berbeda-beda dalam masalah ini. Famarratan qala bil qaulil awal, terkadang mengucapkan bahwa ayat ini terkait dengan syirik besar dan syirik kecil. Wa marratan qal, kadang mengatakan bil qauli tsani, mengatakan syirik besar saja. Syirik kecil tidak masuk. Nah, wa ala kulli hal, tapi lepas dari beda pendapat itu di kalangan ulama, yajibu al-hadru minasyirki mutlaqan. Faedah yang kita ambil dari beda pendapat itu bahwa wajib bagi kita untuk takut terhadap syirik secara mutlak.
Para ulama sampai beda pendapatnya apakah syirik besar atau syirik kecil masuk. Nah, yang menyebabkan orang tidak diampuni sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ikut pendapat ini, apakah ikut pendapat itu, ya intinya kita takut gitu. Nah, ini mirip-mirip dengan misalkan masalah meninggalkan sholat dengan sengaja tapi meyakini tetap sholat itu wajib, kufur, ini termasuk kekafiran ataukah tidak sampai mengkafirkan orangnya. Ini kan para ulama beda pendapat kan. Tapi yang penting yang kita ambil faedahnya, para ulama sampai beda pendapat kafir atau enggak orangnya. Nah, berarti kita harus takut walaupun kita mengatakan ya enggak sampai kafir orangnya. Seperti pendapat Imam Syafi'i, kalau di zaman sekarang ya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, juga dohir dari ucapannya Hudzaifah, ya. Yang ingat Hudzaifah bin Yaman termasuk yang mengatakan tidak sampai kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sementara dia masih mengatakan wajibnya sholat tersebut. Sengaja ini, memang nggak sholat. Tapi kalau ditanya, ya wajib, saya merasa berdosa, tapi belum bisa sholat. Nah, dan itu pun terkait dengan orang yang nggak sholat sama sekali ya, bukan orang yang cuma nggak sholat duhur langsung berarti keluar dari Islam, enggak. Orang yang nggak sholat sama sekali, karena dalam hadisnya dikatakan man taroka as-sholata atau tarkus sholati pakai alif lam, berarti secara sempurna gitu. As-sholah, orang yang meninggalkan sholat sama sekali, nggak sholat sama sekali. Nah itu yang para ulama beda pendapat, ini masih muslim atau kafir. Tapi kalau yang kadang sholat kadang tidak, yang jelas itu mah di luar beda pendapat itu masih muslim. Ini kaitannya nanti dengan masalah seorang penguasanya nggak sholat duhur, nah kafir nggak? Kita katakan belum kafir. Maghrib masih sholat kok, kan kata Rasulullah sampai ya ini kita tetap taat kalau dia masih sholat. Di antara batasan-batasan kita masih taat melihat dia sholat atau tidak. Nah yang disebut dengan meninggalkan sholat itu kalau secara sempurna, nggak sholat sama sekali. Itu yang para ulama pun masih beda pendapat juga, apakah kafir atau tidak. Nah sebagian ulama ada yang masih mengatakan tidak kafir. Nah beralasan seperti dengan ayat ini Allah akan mengampuni yang dibawa kesyirikan, beralasan dengan riwayat dari Nabi bahwa di akhir zaman nanti ada orang-orang yang muslim tapi sudah enggak mengenal Islam lagi kecuali Allah saja, enggak sholat, enggak puasa, cuma mengenalnya Allah. Nah Tuhanku Allah itu saja kenalnya, itu pun masih dikatakan muslim. Al-Muhim ini beda pendapat dari semenjak zaman sahabat saja sudah ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan tidak, Imam Ahmad mengatakan kafir. Nah ini khususnya masalah orang yang meninggalkan sholat secara sempurna, nggak sholat sekali, nggak sholat sama sekali. Nah ini yang terjadi beda pendapat di kalangan ulama. Nah tetapi walaupun demikian, yang jelas kita harus takut kalau nggak sholat sama sekali. Para ulama sampai beda pendapatnya kafir atau tidak. Nggak usah, yang ini nggak kafir kok, ya udah nggak apa-apa, kita nggak usah sholat. Yang kita ambil faedahnya, maknanya ini perbuatan yang besar. Para ulama sampai beda pendapat tentang kafir atau tidaknya. Nah, jangan kita menyepelekannya. Nah, dalam masalah ini juga para ulama beda pendapatnya syirik besar atau syirik kecil yang menyebabkan orangnya tidak diampuni sama sekali. Ini juga memberi faedah kepada kita untuk berhati-hati dari kesyirikan walaupun syirik kecil. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan syirik kecil masuk, perkara yang tidak akan diampuni sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal umuma yahtamilu, karena keumuman ayat ini mengandung kemungkinan an yakuna dakhilan fihi al-asghar, masuk padanya syirik kecil. Di mana sisi keumuman ayat ini kalimat an yushraka bihi, an wa ma ba'daha ta'wil masdar. Ini kalau kita belajar nahwu demikian, an dengan fi'il mudhari', an dengan fi'il madhi. Ini bisa dikembalikan kepada masdar, bisa diganti.
Nah, uridu an adhaba ilal masjid. Aku ingin untuk aku pergi ke masjid. Bisa diganti uridu adhaba ilal masjid. Jadi an adhaba sama dengan adhab. An adhaba, an dengan masdar, an dengan fi'il mudhari. Bisa diganti dengan masdarnya. Nah, di sini an yushraka bihi. Bisa diganti dengan masdar. Kata Asy-Syaikh rahimahullah, takwil masdarnya isyrakan bihi. Jadi kalau kita bawakan ke masdarnya di luar ayat ini, di luar Al-Qur'an, kita bisa membacanya innallaha la yaghfiru isyrakan bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu takwil masdarnya demikian. Nah, innallaha la, ini la nafiyah. Isyrakan nakirah. Nakirah dalam konteks penolakan. Maknanya apa? Umum. Allah tidak akan mengampuni syirik. Syirik apa? Umum, syirik apa saja. Jadi dari zahir ayatnya memang memberikan makna keumuman syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama memberi qaid, yang dimaksud adalah syirik besar. Tapi dari konteks kalimatnya sebenarnya menunjukkan syirik kecil juga masuk. Karena ini adalah an dengan fi'il mudhari. Bisa dibawakan kepada masdar, nanti akan menunjukkan keumuman ayat ini. Nah, ya kalau antum belum paham, antum lihat saja terjemahnya juga ke arah sana kan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni, dia itu disekutukan. Umum itu sudah. Nah, kita berbicara dari sisi struktur kalimatnya, menunjukkan umum. Secara usul, secara ilmu dasar dalam masalah ini menunjukkan kalimat umum. Bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengampuni semua syirik. Fahuwa nakiratun fi siyakin nafyi. Ini adalah nakirah dalam konteks penolakan. Fatufidu al-umum, maka memberi makna al-umum. Kemudian yang perlu diketahui lagi dari ayat ini, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa, tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan akan mengampuni yang di bawah itu. Jangan dipahami selain syirik semuanya di bawah syirik. Tidak juga, ada juga yang setara dengan syirik. Bahkan ada juga yang di atas syirik. Nah, yang setara dengan syirik, istihza billah, biddin. Menjadikan agama sebagai olok-olokan, bahan candaan. Ini kan dikatakan kufur, keluar juga. Nah, jadi bukan sekedar syirik saja yang akan mengeluarkan dari Islam. Kalau yang lain-lain enggak ada. Tidak juga. Ada di sana dosa-dosa yang bukan syirik tetapi juga mengeluarkan orangnya dari keislaman. Bahkan ada di atas kesyirikan. Berkata dengan tanpa ilmu. Ya, kita baca dalam surat Al-A'raf, di sana disebutkan satu ayat yang menunjukkan dosa-dosa besar. Nah, setelah syirik itu masih ada lagi. Berkata tentang Allah dengan tanpa ilmu. Berkata tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Ini lebih besar dari syirik. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita pahami hanya syirik saja yang tidak akan diampuni. Ya, di sana juga ada dosa-dosa kekufuran yang lainnya. Ada yang disebut dengan kufur iba, kufur keengganan yang dilakukan oleh iblis. Iblis itu dosanya apa? Enggan sujud kepada Adam, sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain Allah. Iblis ketika itu bersama para malaikat termasuk makhluk yang beribadah kepada Allah. Kenapa dia kufur? Sombong. Jadi kekufurannya bukan karena syirik, ya, bukan karena menyekutukan Allah ketika itu, tetapi karena enggan mentaati perintah Allah, karena kesombongan yang ada pada dirinya, ingkarnya dari sisi itu. Nah, kemudian faedah yang lainnya, syarah yang lainnya tentang wa'arafta dinallah alladzi ursila bihi ar-rusul min awwalihim ila akhirihim alladzi la yaqbalullahu an ahadin dinan siwah. Engkau juga mengenal agama Allah yang para rasul diutus dengannya dari awal sampai akhirnya,
yang Allah tidak akan menerima seorang pun agama kecuali agama tauhid. Keterangannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa huwa ibadatullahi wahdah. Agama para rasul adalah beribadah kepada Allah satu-satunya. Syariat boleh beda, tetapi masalah tauhid sama. Nah, tidak ada yang beda. Dan juga dalam masalah akidah semua sama. Ketika di zaman Fir'aun, apa kata Fir'aun? Ya Haman ibni li sorhan. Wahai Haman, bangunkan bangunan yang tinggi. La'alli ablughul asbab. Bisa jadi aku akan mencapai sebab-sebab. Aku akan berjumpa dengan Tuhannya Musa. Berarti Nabi Musa mengajarkan apa ini? Allah di atas arsy, sama. Nah, keyakinan-keyakinan seperti itu sama antara semua nabi. Semua rasul mengajarkan ajaran yang sama. Nah, adanya hari kiamat, adanya surga dan neraka, adanya pembalasan, sama. Yang beda itu syariatnya. Masing-masing punya syariat sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau dikatakan semua agama Rasul sama, yakni dalam masalah ibadatullahi wahdah. Beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus dari orang sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali aku. Fa'budun, maka beribadalah kepadaku. Semua rasul diberi wahyu ini. Wa hadha huwal Islam alladzi qala Allahu fihi. Inilah Islam yang Allah berfirman padanya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima darinya. Yaitu agama mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Itu yang dimaksud agama para rasul itu semuanya sama. Nah, lihat ayat dalam surah Ali Imran yang tadi malam kita baca. Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah mengajak ahlul kitab. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimah sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, ayo kemari kepada satu kalimat yang sama antara kita dengan kalian. Itu apa? La ilaha illallah. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ini sama. Ahlul kitab kalau mereka mau mempelajari Injil dengan benar, maka Injil akan mengajarkan mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Nah, Yahudi juga kalau mereka mau mempelajari Taurat dengan benar, akan mendapati Taurat mengajarkan mentauhidkan Allah satu-satunya. Hanya muncul penyimpangan-penyimpangan. Dikatakan kapan Nasara mulai mengagungkan salib? Ketika munculnya Paulus, seorang yang tadinya membenci Nabi Isa alaihissalam, kemudian bertaubat, menyatakan rasa penyesalannya karena sudah menjelek-jelekkan Nabi Isa, lalu akhirnya dimuliakan oleh orang-orang Nasara, pada akhirnya mengajarkan pemahaman baru, mengagung-agungkan salib. Dan ini pemahaman baru, ini bid'ah baru jadinya di antara mereka. Tapi secara asalnya mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Maka diajak, ayo sudah, kita itu sebenarnya sama. Masalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah sama dalam masalah itu, sepakat, jangan menyembah Nabi Isa, jangan menyembah Nabi Uzair, tinggal nanti dipahamkan. Nabi Isa mengajarkan di sana ada Rasul terakhir. Kalau kamu mengagungkan Nabi Isa, berarti di antara bentuk pengagungan kepada Nabi Isa dengan benar, mengikuti ajarannya, bahwa di sana ada Nabi terakhir setelah beliau. Nah, tinggal dipahamkan itunya. Nah, makanya ahlul kitab itu beda dengan musyrikin yang lain. Musyrikin memang agama kesyirikan. Kalau ahlul kitab pada dasarnya adalah agama tauhid.
Ahlul kitab dasar agamanya adalah tauhid. Nah, kita boleh menikahi wanita ahlul kitab. Laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab seperti dalam surat Al-Maidah. Nah, lalu bagaimana dengan ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min? Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Kan Yahudi Nasoro ada kesyirikan padanya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka Yahudi dan Nasoro, kata Allah ini, mereka menjadikan alim ulamanya, pendeta-pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka pelaku kesyirikan, disifati oleh Allah dengan kesyirikan. Tapi kau boleh kita menikahi wanita-wanitanya. Bagaimana dengan ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min? Jangan kalian menikahi wanita musyrikah sampai dia beriman. Bagaimana ini kita menggabungkannya? Kata Syekhul Islam, sebagian ulama ada yang menjawab, karena kalau ahlul kitab dasar agamanya adalah at-tauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Adapun masalah mereka melakukan kesyirikan, ini bid'ah yang terjadi pada mereka. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada mereka. Beda dengan musyrikin. Kenapa kita nggak boleh menikahi musyrikin sama sekali? Karena dasar agamanya memang kesyirikan. Nah, ini bedanya antara ahlul kitab dengan dengan orang-orang musyrikin. Maka yang dimaksud dengan agama para rasul adalah agama beribadah kepada Allah satu-satunya. Kemudian poin yang ketiga, wa arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi minal jahli bihadza. Engkau pun mengenal, mengetahui bahwa manusia sekarang ini kebanyakannya dalam keadaan bodoh masalah ini. Ya, ini masalah makna la ilaha illallah yang benar. Wa afadaka ifadatain wa afadaka faidatain, memberi faedah kepadamu dua faedah, insyaallah kita bahas pada kesempatan berikutnya. Nah, barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup. Barakallahu fikum. Ya. Apakah termasuk syirik? Gimana? Nah, ini kalau sudah divaksin sudah merasa aman dari corona gitu ya. Itu semua adalah sebab ya. Allah Ta'ala telah menjadikan sebab-sebab untuk kita sembuh. Nah, maka termasuk bentuk tawakal adalah kita mengambil sebab. Ini mengikuti disuntik dengan vaksin, ini mengambil sebab. Tetapi jangan lupa dengan musabibnya yang membuat sebab itu. Nah, kalau kita semata-mata bergantung dengan sebab, lalu lupa dengan Allah, nah ini kita bisa terjatuh kepada kesyirikan. Hanya berpegangannya dengan sebab, lupa dengan musabibnya. Kita berpegangannya keterkaitan hati kita tetap kepada Allah, tapi jangan lupakan sebab. Ini yang benar. Jadi ikut vaksin, bahwa vaksin itu akan menjadikan kita aman dari penyakit corona, boleh, karena ini mengambil sebab. Tapi ingat bahwa yang memberikan sakit, yang menyembuhkan tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita miripkan contoh yang lain, antum mau perjalanan jauh, ya ambil sebab. Mobilnya diperiksa dulu, bensinnya dipenuhi, bawa uang yang banyak, ATM jangan lupa, kan gitu ya. Ini sebab-sebab. Tapi jangan kemudian kalau sudah dilakukan itu semua, sudah pasti aman, nggak akan terjadi kecelakaan. Nggak. Kita katakan kembali kepada urusan Allah. Walaupun semua sudah beres, kalau Allah menghendaki celaka, ya celaka juga. Jadi tetap hati-hati, tetap berdoa kepada Allah. Nah, kalau kita bergantungnya hanya kepada itu, nah,
Nah, ini yang mungkin akan terjatuh pada syirik. Bahkan kalau tidak bergantung kepada Allah sama sekali, ya bukan seorang muslim lagi jadinya. Lupa dengan Allah, sudah tidak mengakui Allah lagi. Nah, ya beda-beda orang kan, ada yang sekedar lalai. Sebenarnya dia bergantung kepada Allah juga, tapi kurang bergantungnya. Nah, ini kembali kepada tinggi atau tidaknya keimanannya. Tapi kalau sudah bergantungnya kepada selain Allah, sama sekali tidak bergantung kepada Allah, ya ini bisa sampai keluar dari keislaman. Nah, seorang muslim pasti dia akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan termasuk kesyirikan kalau kita mengambil sebab. Tapi kalau kemudian kita hanya berpegangan dengan sebab saja, nah minimalnya menunjukkan iman kita yang lemah. Menunjukkan iman kita yang lemah. Tapi ingat, sebab yang memang diakui sebagai sebab. Nah, kalau itu bukan suatu sebab yang diakui, mengambilnya adalah bentuk kesyirikan. Contoh misalkan, kalau kita pakai cincin, sebagian orang bilang dagangnya laris. Kata dia kan, saya juga mengambil sebab nih. Cincin itu sebab saja. Kalau pakai cincin, dagangnya laris. Kenapa kita katakan syirik? Karena ini bukan sebab yang diakui oleh syariat. Nah, ini cara kita membedakannya. Ini bukan sebab yang diakui oleh syariat. Dari sisi mana terbukti bahwa pakai cincin itu dagangnya laris? Nggak ada hubungan apa-apa kan? Kalau pembukuannya bagus, marketingnya bagus, ini jelas kan? Ada sebab. Tapi kalau pakai cincin, ya walaupun dia membuktikan setiap saya pakai cincin laris, itu bisa jadi sugesti saja. Sugesti karena dia pakai cincin jadi lebih fresh, pikirannya lebih tenang gitu. Bukan karena pakai cincinnya sebenarnya. Nah, itulah bentuk kesyirikannya di situ. Harusnya kita itu fresh, kita itu merasa tenang ketika kita bergantung kepada Allah. Nah, ya jadi kalau mengambil sebab yang diakui oleh syariat itu bukan kesyirikan. Nah, asalkan tetap bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengambil sebab yang itu tidak diakui oleh syariat, nah di situ kita terjatuh kepada syirikan. Kita mengatakan itu sebagai sebab, kita bergantung dengannya, tapi itu syariat tidak mengakuinya, maka kita terjatuh kepada syirikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu. Baik. Anak kira udah siang ya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.